Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sukacita dan sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, karena imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya perempuan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, bagaimana perempuan Kanaan dalam firman Tuhan hari ini memberi kita teladan. Bagaimana tidak, ketika ia datang memohon kesembuhan bagi anak perempuannya yang kerasukan setan, Yesus malah menjawab, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Bagi Yesus, dirinya tidak termasuk hitungan. Menariknya, perempuan itu tidak tersinggung, tetapi terus mendekat, menyembah Tuhan, dan mohon pertolongannya. Tetapi siapa sangka, bukannya merasa iba, Yesus malah sekali lagi menguji dengan seolah merendahkan harga dirinya dengan menyamakannya seperti anjing. Tetapi lagi-lagi bukannya pergi dengan amarah atau sakit hati, perempuan itu justru seolah membenarkan perkataan Yesus. Dan tidak heran apabila pada akhirnya Yesus pun memuji imannya sekaligus menyembuhkan anaknya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kisah ini ternyata perempuan Kanaan itu tidak menyerah. Imannya tidak melemah. Cintanya yang kuat terhadap anaknya membuatnya terus berupaya untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus. Ia bertelut di hadapan Yesus, menyembah dan meminta tolong. Tindakan ini membuktikan bahwa perempuan ini sungguh-sungguh menaruh kepercayaan penuh pada pertolongan Yesus bagi keselamatan anaknya. Tetapi Yesus menerangkan bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan diberikan kepada anjing. Pola pikir bangsa Yahudi yang memilah diri dengan mereka sebagai anak-anak dan bangsa kafir sebagai anjing ditekankan oleh Matius di sini. Muncul satu pertanyaan, apakah Yesus sedang menjadi rasis? Sesungguhnya tidak. Merujuk pada bahasa Yunani yang dipakai, kata anjing di sini adalah
carrion, yaitu anjing kecil piaraan di rumah, bukan anjing liar yang suka menyerobot ke rumah orang lain untuk mencari makan. Dengan demikian, Yesus tidak sedang menghina perempuan Kanaan itu. Yesus hanya ingin menguji sejauh mana iman perempuan itu pada dirinya, pada Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, perempuan Kanaan ini menjadi teladan bagi iman kita. Kepercayaan perempuan itu tidak menjadi lemah waktu ia menerima pertolongan secara langsung. Meskipun ia menunggu lama dan menemukan banyak rintangan, ia terus berusaha untuk mendapatkan pertolongan bagi anaknya. Tujuannya perempuan itu adalah untuk kebaikan anaknya. Dengan jalan itu, ia menjadi teladan dalam hal tanggung jawab atas anak-anak. Walaupun ada tembok pemisah antara dirinya sebagai bangsa yang dianggap kafir dengan Yesus yang adalah orang Yahudi, ia menerobos hambatan itu demi anaknya, anak perempuannya. Ia beriman kepada Yesus walaupun ia kafir dan percaya anaknya bahwa Yesus akan menyembuhkannya, dan ia rela melakukan apapun demi keselamatan anak yang dikasihinya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dewasa ini, akhir-akhir ini kita sering mungkin banyak orang tua terlihat dan terasa aneh dalam mengurusi anak-anaknya. Sebagai contoh, ketika anak-anaknya sakit, bukannya masuk kamar dan berdoa dengan sungguh-sungguh atau membawa mereka ke dokter, tetapi hanya mengutarakan untayan doa-doa yang indah dan bagus melalui FB, melalui Twitter, IG, atau media sosial yang lainnya. Kalau di kampung misalnya, pada saat anak-anak sakit, ada orang tua yang bukannya pergi ke pastor atau untuk berdoa, tetapi mereka sering lari ke dukun atau tim doa. Mereka mengira dukun atau tim doa yang memberi kesembuhan dan bukannya percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Iman mereka kepada Yesus hanya pada percaya di permukaan, tidak pada percaya pada kehidupan. Sehingga Tuhan bisa melakukan kehendak-Nya. Ketika anak-anak kesulitan belajar, bukannya orang tua mendampingi mereka, tetapi hanya curhat melalui FB, melalui IG, melalui Twitter atau media sosial yang lain. Kita dapati banyak ungkapan doa dan curhat yang diungkapkan di media sosial. Entah apakah itu sungguh-sungguh atau hanya untuk pamer atau hanya ingin supaya dikenal. Saudaraku seiman dalam Kristus, jadi apakah sebenarnya yang diajarkan Yesus lewat contoh perempuan Kanaan hari ini? Yang perlu kita pahami, yang pertama adalah jangan kita mudah menyerah jika doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tidak langsung dijawab. Yang kedua, Allah menguji untuk mendapatkan yang terbaik dari diri kita. Untuk itu yang ketiga, janganlah kita mengancam Allah atau membuat tuntutan-tuntutan melalui doa-doa yang kita utarakan. Untuk itu kita harus menaruh percaya terhadap kasih-Nya bagi kita, seperti yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan hari ini. Kita harus menaruh kepercayaan bahwa Allah sungguh mengasihi diri kita masing-masing dengan sepenuhnya, seperti Dia mengasihi orang-orang yang terjawab doanya. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih kami ucapkan syukur padamu karena Engkau mengasihi kami.
Perkenankanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu, dan kami percaya kepadamu untuk membuang segala yang menghalangi diri kami untuk mengenal dan mengalami Engkau. Yesus, Engkau adalah pengharapanku, terpujilah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.